Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Muhammad Vindi akan memberikan materi ajar tentang elastisitas dan aplikasinya dalam mata kuliah ekonomi. Baik, jika teman-teman pernah melihat atau pernah melakukan transaksi diskon pada penjualan pada jual beli suatu barang pakaian gitu misalkan di mall-mall gitu itu sebenarnya kita berarti sudah melakukan sebuah aplikasi di dalam konsep elastisitas Nah, hari ini kita akan coba bahas secara lebih terperinci dalam pendekatan teoritis yaitu elastisitas dan aplikasinya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan elastisitas? Itu sebuah ukuran untuk melihat perubahan suatu variabel karena perubahan variabel lainnya, gitu ya. Nah, misalkan sebagai sebuah contoh nih, ketika ada sebuah perubahan kenaikan, katakanlah pada sebuah produk 10%. Nah, kemudian direspons oleh pasar, oleh konsumen dengan penurunan sebesar 20%, itu maka kita anggap sebagai barang yang bersifat elastis. Jadi cara menghitungnya adalah perubahan ataupun persentase dari kuantitas dibagi dengan persentase perubahan pada harga, sehingga muncullah 20% dibagi dengan 10%, itu akan muncul koefisien sebesar 2. 2 itu kita anggap sebagai elastis karena lebih besar daripada 1. Baik teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat sebenarnya gimana untuk melihat perubahan kurva kurva-kurva yang ada pada elastis itu ada macam-macam paling tidak ada 2 yang ekstrim kurva yang bersifat vertikal untuk elastis permintaan jadi ketika ada sedikit perubahan saja pada perubahan harga maka langsung gitu itu tidak ada perubahan yang sangat signifikan tidak peka sama sekali, itu inelastis bentuknya vertikal. Sekali lagi, ketika ada perubahan sekian persen pada sebuah harga, itu perubahannya sangat tidak ada perubahan secara signifikan itu kita anggap sebagai inelastis. Nah, ada ekstrim yang kedua, itu ketika ada perubahan tetap tidak ada perubahan pada harga. Nah, tiba-tiba itu langsung saja akan ada perubahan yang sangat besar. Itu namanya elastis sempurna berbentuk horizontal. Nah, teman-teman, kalau kita ingin lihat pada produk apa kira-kira untuk barang yang bersifat inelastis itu. Untuk barang-barang yang inelastis itu pada barang-barang yang sifatnya ada kebutuhan pokok itu dia bersifat inelastis. Jadi ketika ada harga kenaikan sedikit ataupun banyak tidak banyak berubah permintaannya Nah, untuk barang-barang yang bersifat elastis sempurna yang ekstrim itu kita lihat barang-barang yang tidak terlalu penting. Ketika ada harga naik sedikit langsung orang itu merubah secara ekstrim Nah, teman-teman, saya ingin sampaikan lagi nanti pada sesi yang kedua bagaimana cara untuk menghubungkan bagaimana perubahan pada level perubahan harga untuk total penerimaan. Kira-kira pada barang apa saja kira-kira diskon itu dapat berlaku efektif. Kita berbicara mengenai perubahan harga perubahan harga yang kira-kira akan mendapatkan penerimaan yang besar gitu Nah, ini pada diskon ini saya sampaikan biasanya perusahaan itu akan melakukan sebuah diskon untuk barang-barang yang sifatnya tidak terlalu tidak terlalu penting Jadi kalau barang-barang yang sifatnya pokok kalau melakukan sebuah diskon justru akan memangkas penerimaan. Tapi untuk barang-barang yang sifatnya elastis
barang-barang sekunder pada misalkan pada barang elektronik, pada kendaraan bermotor, itu punya signifikasi yang kuat di dalam penerimaan. Ketika perusahaan memangkas ya diskon katakanlah pada pakaian, pada kendaraan bermotor, pada elektronik, itu signifikasi cukup kuat. Signifikasinya cukup kuat dalam artian akan memengaruhi ya tingkat penerimaan produsen. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat bagaimana efektivitas diskon itu biasanya pada barang-barang yang sifatnya tidak terlalu pokok ya. Karena kalau pokok itu kan dia memang tidak berpengaruh ya. Baik tinggi ataupun turun harga itu tidak banyak perubahan pada barang yang diminta. Tapi kalau untuk barang-barang sekunder, ya ini efektif sekali pemangkasan harga ya. Jadi ketika harga diturunkan sedikit, maka akan direspon oleh konsumen dengan penerimaan atau dengan permintaan yang banyak ya. Dengan permintaan yang banyak ini tentunya akan meningkatkan penerimaan bagi produsen. Perhatikan saya di mall-mall ya, pakaian itu didiskon ya. Kemudian termasuk juga mungkin kalau teman-teman lihat barang-barang elektronik, televisi gitu ya, kulkas, kompor gas, termasuk juga untuk jam tangan ya. Jam tangan juga kalau diskon orang akan cukup banyak animonya, sehingga ini akan mendapatkan pengaruh yang positif bagi perusahaan atau penjual. Kira-kira apa yang bisa memengaruhi sebuah perubahan elastisitas ya? Nah, yang pertama adalah yang mampu untuk melakukan perubahan pada elastisitas permintaan adalah banyak atau sedikitnya barang substitusi. Ya, semakin banyak barang pengganti atau substitusi, ya, maka akan semakin elastis. Ya, sebaliknya, semakin sedikit barang pengganti, maka semakin inelastis. Kita ambil contoh, misalkan ada sebuah produk elektronik ya yang sangat susah ya penggantinya, tidak ada lagi barang pengganti untuk bisa kita manfaatkan dari barang elektronik tersebut ya, maka akan semakin elastis ya. Nah, sebaliknya untuk barang-barang yang sifatnya itu banyak barang penggantinya, meskipun elektronik tapi barang banyak penggantinya, maka kita akan lebih elastis ya. Jadi perubahan harga itu ketika semakin banyak barang pengganti ya, ketika harga naik maka akan semakin banyak gitu ya, akan semakin banyak penurunannya gitu ya. Nah, sebaliknya ketika harga itu agak turun ya, karena barang elastis, maka semakin banyak orang untuk membelinya. Nah, ini juga akan penting sekali hubungannya dengan strategi diskon ya, sebagai kajian yang kita bahas di awal tadi. Yang kedua adalah bagaimana faktor yang bisa memengaruhi tingkat elastis adalah apa? Yaitu tingkat kepentingan atau kemanfaatan ya. Jadi semakin penting, semakin bermanfaat, semakin utama, maka akan semakin inelastis. Jadi perubahan harga berapapun ya, itu akan tetap dibutuhkan sehingga tidak akan banyak berpengaruh. Contohnya begini, ketika harga naik 10% ya, maka karena ini barang inelastis, maka permintaannya akan lebih kecil dari perubahan kenaikan harga. Paling 5% saja penurunan permintaannya ketika harga naik itu ya. Nah, makanya untuk barang-barang yang bersifat inelastis ya, bahwa perubahan ya kenaikan harga itu ya sesungguhnya tidak akan memengaruhi banyak perubahan permintaan ya. Nah, yang ketiga yang bisa memengaruhi sebuah tingkat elastisitas permintaan adalah masa atau jangka waktu. Ya, biasanya untuk jangka waktu semakin lama maka akan semakin elastis ya. Sedangkan untuk barang-barang yang masa penggunaannya lebih pendek ya, maka itu akan semakin inelastis ya. Nah, baik, berikutnya kira-kira apa yang bisa memengaruhi tingkat elastisitas penawaran? Yang pertama adalah sejauh mana kemampuan produsen ya dalam merespon perubahan harga ya dari output yang akan dia supply ya. Semakin cepat ya produsen mampu ya merespon
perubahan kuantitas akibat adanya sebuah perubahan harga, ya, maka akan semakin elastis, begitu ya. Dan sebaliknya, ya, semakin lambat produsen melakukan respons, ya, terhadap perubahan kuantitas akibat adanya perubahan harga, maka akan semakin inelastis, ya. Kemudian yang kedua, dalam jangka panjang, ya, bahwa semakin lama maka akan semakin elastis, ya. Dan sebaliknya pada jangka pendek maka akan semakin inelastis pada konsep elastisitas penawaran. Baik, teman-teman, berikutnya kita akan bahas dalam konsep elastisitas pendapatan, ya. Nah, jadi adalah sebuah konsep untuk mengukur sejauh mana, ya, perubahan, ya, barang yang diminta akibat adanya perubahan pada pendapatan atau income, ya. Nah, jikalau koefisien elastisitas pendapatan lebih besar daripada 0, kita anggap sebagai barang normal. Dan sebaliknya, jika, ya, koefisien elastisitas pendapatan lebih kecil daripada 0, kita sebut sebagai barang inferior. Kita ambil contoh saja, ya. Misalkan ada peningkatan income sekitar 10%, ya. Nah, kemudian direspon, ya, dengan peningkatan, ya, barang yang dibeli atau barang yang diminta itu naik atau lebih besar daripada 10%, katakan 20%, ya, maka itu akan muncul koefisien sama dengan 2, yaitu 20 dibagi dengan 10%, ya, sama dengan 2. Maka itu kita anggap sebagai barang normal. Dalam kenyataan sehari-hari kita bisa cek itu sebagai barang-barang sandang, pangan, papan, ya. Jadi ketika ada kenaikan income, masyarakat ataupun individu itu akan menaikkan tingkat konsumsinya, ya, meningkatkan barang yang dibelinya. Nah, ya, itu contoh kasus yang paling sederhana. Jadi ketika ada kenaikan pada income, ya, 10% misalkan, dan direspon dengan peningkatan, ya, peningkatan barang yang dikonsumsi lebih besar daripada 10% atau lebih besar daripada kenaikan income, misalkan 20% tadi, itu akan memunculkan koefisien yang dikatakan sebagai barang normal, ya. Nah, karena nilainya lebih besar daripada 0. Juga sebaliknya, teman-teman. Sebaliknya ada dalam sebuah keseharian, gitu ya. Kita akan melihat ketika ada peningkatan income, justru akan menurunkan barang yang dibelinya, yang dikonsumsinya, ya. Itu kita katakan sebagai barang inferior, ya. Contohnya misalkan ketika seseorang mendapatkan kenaikan income 10%, ya, tiba-tiba, ya, barang yang dikonsumsinya berkurang lebih kecil daripada 10%, katakan 5%, maka katakan 0,5, ya. Jadi persentasenya 5% dibagi dengan 10%, berarti kan 0,5. Nah, itu dikatakan barang yang dikatakan inferior, barang-barang yang tidak lagi dipergunakan, ya, tidak lagi bermanfaat seolah-olah karena adanya sebuah peningkatan income tersebut. Ya, boleh saja dalam konsumsi itu tempe, tahu itu menjadi barang inferior, ya. Tetapi dalam konsep yang lain tadi di awal, ya, makanan misalkan daging gitu, ya, kemudian makan steak itu menjadi barang yang sifatnya normal, ya. Sekali lagi, untuk barang inferior, ya, ketika ada kenaikan income malah menurunkan konsumsinya, itu dikatakan barang inferior dan dibuktikan dengan koefisien, ya, elastisitasnya lebih kecil daripada 0, ya. Nah, yang terakhir kita bahas tentang konsep elastisitas silang, ya. Itu mengukur, ya, sejauh mana perubahan barang yang diminta atau yang dibeli akibat adanya perubahan harga barang lain. Ini menarik, ya. Jadi ketika ada kenaikan ataupun penurunan sebuah barang, itu bukan karena barang yang bersangkutan, tapi karena perubahan harga barang lain. Ini menarik, ya. Contohnya, ya, ketika ada sebuah peningkatan harga barang Y gitu, ya, yang bisa mempengaruhi permintaan barang X, ya,
Yang jikalau koefisiennya lebih besar daripada 0, itu kita katakan sebagai barang yang berhubungan saling menggantikan atau substitusi. Ya, ada dalam kenyataan keseharian ya. Jadi misalkan katakanlah ketika ada kenaikan harga Y 10% ya. Nah, kemudian meningkatkan barang yang dibeli X-nya itu menjadi lebih besar daripada 10%, itu barangnya dikatakan sebagai barang substitusi, saling menggantikan ya. Contohnya adalah mie goreng ya, bisa saling menggantikan dengan katakanlah bubur ayam gitu ya. Nah, nilai koefisien pada barang-barang yang bersifat substitusi lebih besar daripada 0. Sebaliknya ya, ada pula sebuah kenyataan kenaikan ya harga satu barang lain ya yang menjadikan penurunan ya pada barang yang X tadi ya, ketika harga barang Y naik 10% ya, menurunkan permintaan barang X ya lebih besar daripada 10%, katakan 5%, itu kita anggap sebagai barang yang berhubungan saling melengkapi, komplementer ya. Nah, contohnya adalah misalkan di Indonesia itu kopi dan gula ya. Nah, ketika harga gula naik ya, nah akan menurunkan permintaan kopi, itu berarti dikatakan sebagai barang yang berhubungan komplementer. Ketika harga gula naik 10%, ya, menurunkan permintaan kopi 5% ya. Nah, itu kan koefisiennya kan berarti 5% bagi dengan 10% ya, 0,5. Nah, itu dianggap sebagai barang yang berhubungan komplementer. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.